وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya, yaitu bab al-hudud. Nah, di sini diterjemahkan sanksi khusus terhadap tindakan kejahatan tertentu. Jadi kalau dalam bahasa agama, bahasa kita itu hukum pidana gitu. Pidana selain jiwa. Pidana selain jiwa. Jadi termasuk pidana itu kan terkait nyawa orang lain, maka ini tidak kaitannya dengan nyawa orang lain. Yang pertama adalah wazani ala dorbaini, yaitu pezina itu ada dua hukum, yaitu pertama muhson wa ghairu muhson. Muhson ini orang yang sudah menikah, dan ghairu muhson yang belum menikah. Fal muhson khudduhu ar-rajm. Maka orang yang sudah menikah, pernah menikah, sedang menikah, gitu kan, janda, duda, atau yang punya istri, punya suami, gitu kan, atau pernah berzina. Jadi belum pernah nikah tapi pernah berzina, maka itu masuk kategori muhson. Maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu ditimbun badannya, tinggal kepalanya nongol atau seleher gitu, nongol terus ditimpukin batu sampai mati. Dan ketika kita ngomongkan gini, ini bukan berarti Islam itu kejam, satu. Yang kedua, syariat ini sudah ada sejak zaman Bani Israel gitu. Jadi bukan kemudian syariat yang mengada-ada saat Islam aja, bukan gitu. Termasuk bolehnya menggauli budak itu sudah ada sejak zaman Bani Israel. Kisah yang terkenal, kisah pertama, kisah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu punya istri yang pertama namanya Saroh, kemudian dapat hadiah yang kedua yaitu Hajar gitu kan. Dari Saroh ini lahir Ishak, dari Hajar ini lahir Ismail. Hajar ini adalah budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir gitu. Kemudian dari Ishak ini singkat cerita lahirlah Yakub. Dari Yakub inilah kemudian dia menikah dengan kakak beradik. Yang pertama dengan Liyah gitu kan, atau kita di sini nyebutnya Lia gitu. Yang kedua dengan Ribka gitu. Nah, Lia dan Ribka ini juga punya budak. Dari Ribka ini lahir Yusuf dan Benyamin, dari Lia ini lahir 5 orang, saya nggak hafal namanya. Nah, padahal anaknya ada 12, maka 5 tambahannya itu dari budaknya gitu. Budaknya Ribka ada 1, budaknya Lia ada 1. Dari situlah kemudian diserahkan kepada suaminya dan digauli oleh suaminya, kemudian punya anak lagi. Total anaknya 12. 12 itu yang kemudian menjadi suku atau cikal bakal suku Bani Israel hari ini gitu. Ya, oleh karena itu maka syariat menggauli budak itu sudah ada sejak zaman itu gitu. Bahkan zaman sebelum datangnya Injil itu, Isa Al-Masih gitu. Oleh karena itu maka kalau kemudian dikatakan Islam ini adalah agama yang istilahnya melanggengkan perbudakan atau apalah bahasanya, itu nggak benar itu. Karena itu syariat itu sudah ada. Nah, justru orang-orang Nasrani ini yang kemudian meninggalkan syariat itu, nggak mengakui syariat itu. Padahal dalam prakteknya, gitu kan, ketika terbentuknya Amerika, itu Amerika Utara sama Amerika Selatan perang saudara, mati ribuan orang atau bahkan ratusan ribu orang itu karena urusan budak, gitu. Dimana salah satu Amerikanya itu pengen budak itu masih ada, Amerika satunya nggak mau, dihapus aja perbudakan, gitu. Dan sampai hari ini Amerika masih menjadi negara yang rasis. Bahkan Israel sekalipun, itu Yahudi-Yahudi yang negro itu di Israel sana itu tidak mendapatkan tempat sebagaimana Yahudi yang kulit putih. Ya, oleh karena itu maka yang harus kita pahami, syariat ini ada sejak dulu, bukan zaman Nabi Muhammad SAW saja. Termasuk rajam, termasuk larangan makan babi gitu loh. Jadi waktu Isa Al-Masih itu datang, dia mengatakan bahwasanya saya tidak akan menghapus satu titik pun dari hukum Taurat gitu. Artinya apa? Ya ketika kemudian di Alkitab Taurat itu di situ ada perintah untuk kemudian sunat, harusnya orang Kristen juga sunat gitu. Kalau di situ ada perintah syariat untuk tidak boleh makan babi, harusnya orang Kristen juga nggak boleh makan babi. Ya, termasuk soal perzinahan di Taurat hukumannya rajam, ya harusnya waktu Kristen juga dirajam. Dan Islam inilah mempertahankan hukum-hukum yang memang diperintahkan untuk dipertahankan, termasuk soal babi, soal nutup aurat buat perempuan dalam artian berjilbab, dan termasuk juga di dalamnya adalah soal urusan rajam. Jadi bukan semata-mata tiba-tiba nongol ada hukum rajam, enggak ya. Ada sebelum itu. Kemudian wa ghairul muhsan, dan orang-orang yang belum menikah sama sekali, belum pernah berzina juga gitu kan. Hadduhu mi'atu jaldah, maka hukumannya
hadnya atau hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali. Watau ribu amin. Dan kemudian diasingkan setahun ila musafatil qasr, yaitu di jarak yang bisa berlaku qasar. Kemarin berapa? Sekitar 82 km. Kita 82 km dari negerinya. Jadi kalau di sini ya paling enggak minimal pengasingannya ya di Semarang sana. Tapi Semarang itu bukan berarti kemudian ya terus diculke di kotanya gitu, enggak ya. Harus di tempat-tempat yang memang dia bisa terhindar dari fitnah sehingga tidak berzina lagi di sana. Taruh di kotanya ya zina lagi di sana. Jadi berat ya orang berzina dalam Islam itu lumayan berat ya. Jadi jangan kemudian menganggap itu enteng. Makanya buat para pemuda yang kiranya udah sanggup menikah, ya menikahlah. Buat para pemudi yang kiranya sanggup untuk menikah, menikahlah. Buat yang sudah menikah, maka ya jagalah pernikahan itu agar tetap ada. Karena kalau sampai pernikahan itu rusak, gitu, atau orang yang sanggup menikah sok-sokan nggak mau nikah, gitu, sedangkan yang namanya kebutuhan seksual itu secara alamiah itu ada, gitu. Maka kalau sampai dicari pelampiasannya dengan cara yang salah seperti ini, ya konsekuensinya berat, yaitu dirajam atau diasingkan. Dirajam untuk orang yang pernah menikah, atau yang sedang menikah, atau yang pernah berzina. Adapun yang belum sama sekali menikah dan belum pernah berzina, maka dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Wasaraitul ihsanu arba'. Dan syarat orang itu dikatakan muhsan itu ada 4, yaitu bulugh wal akal, balik, kemudian berakal, wal hurriyah, dan dia merdeka, wa wujudul wada'i fi nikahin sahihin, dan kemudian benar-benar meletakkan ya hubungan suami istrinya pada status pernikahan yang sah, gitu. Kalau di sini berarti nggak dimasukkan orang yang belum nikah tapi sudah pernah berzina, nggak dimasukkan. Di kitab fikih yang lain dimasukkan itu. Ya, oke lah, kita ambil 4 ini ya. Artinya apa? Kalau kemudian ada anak kecil yang pernah melakukan zina, kayak kasus di beberapa tempat sekarang ini, ada anak SD yang sudah berzina, ada anak SMP belum berzina, SMP misal masih awal kelas 1, umur 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun, itu masih SMP itu. Malah SD lah, taruhlah gitu. Dia berzina, maka kemudian dia belum dihukumi sebagai orang yang muhsan. Atau kemudian ada orang gila berzina, orang gilanya umur 30 tahunan gitu, berzina, tapi gila gitu. Maka tidak dihukumi sebagai muhsan. Gitu. Kemudian khuriyah, ini budak berzina, maka tidak dihukumi sebagai orang yang muhsan. Atau berzina tidak dalam ikatan pernikahan, itu juga tidak dihukumi sebagai orang yang muhsan. Menurut kitab ini ya. Wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil khurri, yaitu orang budak perempuan dan laki-laki, maka hukumannya itu setengah dari hukuman orang merdeka. Jadi kalau itu dicambuk ya 100 orang merdeka, maka budak ini dicambuk 50. Wa hukmul liwat wa itani al bahaimi ka hukumiz zina, maka orang yang melakukan homoseksual dan menggauli binatang. Jadi sejak zaman Imam Syafi'i sudah ada ya orang-orang stres gitu, yaitu ketika laki-laki menggauli laki-laki, perempuan menggauli perempuan, gitu, homoseksual dan lesbian, atau manusia menggauli binatang, gitu kan, namanya zoofilia. Yang sekarang ada lagi manusia menggauli tumbuhan, gitu kan, maka hukumnya kahukm zina, maka dihukumi seperti hukum-hukum zina. Termasuk manusia hidup nggak menggauli mayat, gitu, nekrofilia juga sama. Waman wati'a fiha dunal farj huzir, maka barang siapa yang menggauli wanita namun bukan di kemaluannya, nah, maka diberi takdir sanksi menurut ijtihad hakim. Nah, hakimnya mau hukum apa nih, gitu kan? Ada laki-laki menggauli perempuan, gitu kan? Misal ya kasus pelecehan di kendaraan umum nih, ada laki-laki yang menggesek-gesekkan kemaluannya sampai kemudian keluar maninya, gitu. Maka diserahkan pada hakim. Hakim mau hukum apa nih? Penjara setahun, ya silakan. Mau di apalah gitu, serah hakim. Nah, tentu hakim yang baik mengambil hukumnya ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dilihat itu hukum-hukum yang pernah ada di, itu namanya jurisprudensi. Hukum-hukum yang pernah ada itu apa aja, dipilih yang paling berat kalau saya hakimnya. Ya. Oh dulu tahun sekian ada pelaku kayak gini, hukumannya misal
di kandangnya sama buaya misal gitu kan, terus tahun sekian ada hukumannya misal dibuang kemana, Pulau Buru atau apa gitu, cari yang paling berat kalau saya. Kita lihat hakim-hakim yang pernah memutuskan. Walaya belughu bit ta'zir adnal hudud, tapi sanksi tidak sampai pada sanksi had yang terendah. Artinya nggak sampai dicambuk ya. Jadi sifatnya mungkin bisa dipenjara, mungkin bisa suruh bayar denda gitu kan. Tapi juga kalau denda nggak sampai pada apa namanya terkait dengan diat orang yang membunuh juga nggak sampai. Nah, Allah Ta'ala alam,